Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran negara dan kontribusi hukum internasional dalam pembentukan norma-norma perdagangan melalui elektronik dan dunia cyber. Pengertian e-commerce. Menurut Allen Davidson, perdagangan melalui elektronik adalah perdagangan internasional maupun domestik, baik perdagangan secara bisnis untuk penggunaan pribadi maupun non-pribadi, dengan mengadopsi teknologi informasi. E-commerce sebenarnya dimulai sejak tahun 1970-an yang saat itu bersama dengan hadirnya Electronic Fund Transfer, suatu layanan pengiriman uang melalui saluran elektronik. Di saat itu, perusahaan yang menggunakannya masih sedikit, sehingga e-commerce pun belum digunakan secara umum. Seiring berjalannya waktu, hadirlah Electronic Data Interchange. E-commerce pun terus berkembang luas. Berbagai perusahaan manufaktur sampai pemesanan perjalanan, travel agent pun mulai menggunakan model perdagangan elektronik ini. Sampailah pada tahun 1990, internet sudah mulai dikomersilkan. Perdagangan elektronik pun semakin membesar, sehingga memunculkan suatu istilah yang dikenal dengan electronic commerce. Di Indonesia, e-commerce pun mulai berkembang pesat. Saat ini, e-commerce pun sudah berkembang dan jenisnya pun sudah banyak, hingga mempunyai berbagai model jenis dan beragam barang atau jasa yang ditawarkan. Jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, B2B. Di dalam model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis. E-commerce menjual barang yang diperlukan perusahaan, sehingga konsumernya pun juga adalah suatu perusahaan. Beberapa contoh e-commerce ini adalah perusahaan penyedia peralatan perusahaan, perusahaan hosting, dan lain-lain. Yang kedua, business to consumer, B2C. Pada model bisnis e-commerce yang satu ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Namun, terkadang timbullah peleburan antara e-commerce B2B dan C2C. Contohnya adalah toko official store dari perusahaan yang ada di berbagai perusahaan startup e-commerce. Jenis yang ketiga adalah consumer to consumer, C2C. Model bisnis e-commerce selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah tempat yang mana penjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung, sehingga transaksi perdagangan berlangsung antara consumer dengan consumer melalui perangkat teknologi yang tersedia secara elektronik. Contoh dari jenis perdagangan e-commerce ini adalah startup yang cukup terkenal, contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Karena beberapa tempat e-commerce B2C dan juga C2C hampir sama, maka peleburan yang ada antar keduanya seringkali dianggap ada. Namun karena model bisnis ini memang berbeda, maka kedua kategori ini pun masih dinilai berbeda. Jadi meskipun jenisnya berbeda, dalam beberapa hal ada kemiripan antara jenis yang kedua dengan yang ketiga tadi. Jenis yang selanjutnya adalah consumer to business, C2B. Melalui model yang satu ini, maka e-commerce adalah suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang atau jasa pada perusahaan. Nah, perkembangan teknologi akan memungkinkan hal tersebut. Contohnya, suatu situs lelang proyek online, di mana dulunya proyek itu dilaksanakan proses lelangnya melalui fisik ataupun langsung ataupun surat menyurat secara tradisional. Namun saat ini lelang
suatu proyek dapat dilaksanakan secara online dan menghindari tatap muka antara penyelenggara maupun peserta lelang. Penawar dalam proyek online ini adalah calon konsumen, sedangkan yang menawarkan proyek pada berbagai perusahaan adalah entitas bisnis ataupun penyelenggara non bisnis lainnya. Jenis yang kelima adalah business to administration. Arti dari administration dalam konteks ini adalah sektor publik milik negara. Model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Contoh sederhananya adalah kerjasama pihak swasta sebagai pihak ketiga, seperti pembuatan aplikasi layanan pemerintah atau oleh perusahaan penyedia jasa pembuatan website, aplikasi, atau hal lainnya. Dan masih ada jenis-jenis dari e-commerce lainnya yang namun secara umum dapat kita kategorikan ke dalam 5 jenis tadi. Bagaimanakah pengaturan atau pembentukan norma yang diterapkan pada lembaga internasional atau organisasi internasional ataupun konvensi internasional yang pernah diterapkan yang bisa atau dapat menjadi salah satu sumber hukum bagi negara-negara di dunia, khususnya bagi negara-negara yang menjadi peserta atau anggota dari organisasi internasional tersebut. Kita akan membahas beberapa contoh dari lembaga internasional tersebut. Yang pertama adalah United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL. UNCITRAL ini merupakan subsidiary organ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berperan dalam mengharmonisasi hukum transaksi e-commerce internasional. UNCITRAL dibentuk pada tahun 1966, tepatnya 17 Desember, dan pada tahun 1996 UNCITRAL berhasil merumuskan suatu aturan hukum yang cukup penting, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. Model Law UNCITRAL ini meskipun tidak mengikat kepada negara-negara yang menjadi peserta atau anggotanya, namun dapat menjadi pedoman bagi negara-negara anggota dalam membuat perundangan nasionalnya. Ada 2 model hukum yang dirilis oleh UNCITRAL pada tahun 1996 tersebut yang sangat mempengaruhi perdagangan melalui elektronik secara internasional bagi negara-negara anggotanya. Yang pertama adalah model hukum UNCITRAL tentang perdagangan elektronik. Model ini ditujukan agar ada pedoman dalam satu negara terkait dengan perdagangan elektronik. Model ini telah mengatur mengenai bagaimana penyimpanan data informasi, pengaturan mengenai pertukaran data secara elektronik dan surat elektronik, serta pengaturan-pengaturan lainnya yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang dapat dilaksanakan secara elektronik. Model hukum yang kedua adalah mengenai tanda tangan elektronik. Model hukum ini dirilis pada bulan Juli tahun 2001 yang menjadi
kerangka bagi perancangan peraturan perundang-undangan di suatu negara yang berkaitan dengan perdagangan elektronik, khususnya mengenai rancangan berkaitan dengan penggunaan tanda tangan secara elektronik. Melalui model ini, maka telah digambarkan pelaksanaan transaksi secara elektronik harus mengutamakan dan harus menjamin adanya kepastian hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi secara elektronik, serta menjamin keamanan dan perlindungan terhadap pihak-pihak tersebut, serta menghindari adanya diskriminatif di dalam pelaksanaan transaksi melalui elektronik tersebut. Melalui konsep undang-undang model UNCITRAL yang kedua ini, tanda tangan elektronik meskipun menggunakan teknologi informasi perangkat internet, namun diharapkan fungsi dan jaminan keasliannya tetap bisa seperti layaknya tanda tangan secara fisik, sehingga suatu tanda tangan elektronik tetap dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Contoh berikutnya berkaitan dengan kontribusi lembaga atau organisasi internasional atau konvensi internasional dalam hukum e-commerce bagi suatu negara adalah United Nations Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract. Diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 2005, Konvensi PBB tentang penggunaan komunikasi secara elektronik dalam kontrak internasional ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan prediktabilitas komersial di mana komunikasi elektronik digunakan dalam kaitannya dengan kontrak internasional. Konvensi ini membahas penentuan dari lokasi suatu pihak dalam lingkungan elektronik, waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan komunikasi elektronik, penggunaan otomatisasi sistem pesan untuk pembentukan kontrak, dan kriteria lain yang akan digunakan untuk menetapkan kesetaraan fungsi antara komunikasi elektronik dan dokumen berbentuk kertas, termasuk dokumen kertas yang asli, serta antara metode elektronik autentifikasi dan tanda tangan tulisan tangan maupun menggunakan secara elektronik. Salah satu prinsip dasar dari konvensi ini yang memang berperan dalam perkembangan perdagangan secara elektronik adalah menegaskan kembali keyakinan bahwa perdagangan internasional harus dibangun di dalam satu konsep kesetaraan dan saling menguntungkan bagi pelaku-pelaku yang terlibat di dalam transaksi secara e-commerce. Kontribusi lainnya terkait dengan perdagangan e-commerce yang diterapkan oleh lembaga internasional adalah melalui Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Lembaga ini adalah lembaga penelitian dengan salah satu visinya adalah pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial melalui perdagangan secara elektronik.
Visi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi sosial melalui e-commerce ini telah dibahas oleh anggota OECD pada tahun 1998 dengan fokus pembahasan terkait solusi untuk membangun kepercayaan pengguna dan konsumen dalam penggunaan teknologi pada perdagangan secara elektronik. Salah satu mekanisme yang dibahas dalam OECD tersebut untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada pengguna dan konsumen e-commerce adalah berkaitan dengan kebijakan tentang pengumpulan data pribadi, perlindungan terhadap data pribadi, serta penyimpanan data pribadi sesuai dengan fungsi yang mengedepankan kerahasiaan dan menjaga hak-hak individu dalam pelaksanaan suatu transaksi secara elektronik. Pada tahun 2008, OECD mengeluarkan deklarasi Seoul tentang masa depan ekonomi internet. OECD mendorong negara-negara di dunia, para ahli, dan juga perusahaan-perusahaan pelaku bisnis lainnya bersama-sama untuk mengoptimalkan penggunaan internet dalam perdagangan maupun dalam kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan pada akhirnya penggunaan internet dan perangkat teknologi ini akan menjadi penopang perekonomian suatu negara maupun perekonomian internasional. Kontribusi lainnya dapat kita lihat melalui International Chamber of Commerce (ICC), di mana pada tahun 1997 telah menerbitkan GAIDEC, yaitu kerangka kerja umum untuk memastikan dan sertifikasi pesan secara digital, mengacu kepada hukum privat yang berlaku dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dan diterima dalam pergaulan internasional. Dalam kerangka kerja umum ini telah diatur mengenai penggunaan kriptografi untuk kunci publik dan penerapan tanda tangan digital serta pesan secara elektronik, bahwa kerangka kerja umum ini juga menerapkan sertifikasi secara elektronik, namun hal-hal yang berkaitan dengan penandatanganan elektronik maupun sertifikasi elektronik tetap mengutamakan validitas maupun akurasi pemilik dari penandatangan maupun lembaga yang menerbitkan sertifikat secara elektronik tersebut. Berikutnya ada General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang telah menerapkan prinsip non-diskriminatif dari suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan menerapkan prinsip kesetaraan di dalam mendapatkan keuntungan dari suatu kontrak, serta telah
menerapkan prinsip pemberian kontribusi di dalam perkembangan teknologi untuk menunjang transaksi secara elektronik serta mendorong negara-negara untuk menghapus segala hambatan-hambatan yang dialami dalam perdagangan di negaranya maupun dalam lingkungan internasional, baik perdagangan secara tradisional maupun perdagangan secara elektronik. Lembaga terakhir yang kita jadikan contoh kontribusi internasional terhadap pembentukan norma-norma hukum suatu negara berkaitan dengan perdagangan secara elektronik maupun dunia cyber adalah International Organization for Standardization atau ISO. ISO ini adalah lembaga sertifikasi yang memang menetapkan standar untuk jenis-jenis tertentu yang berlaku di dalam perusahaan maupun kegiatan ekonomi di dunia. ISO ini merilis standar untuk pengelolaan perbankan elektronik. Inilah salah satu kontribusi awal dari ISO terhadap perdagangan secara elektronik di internasional. Dan kontribusi lainnya adalah pertukaran data secara elektronik untuk dokumen-dokumen administrasi, perdagangan, dan transportasi. Pedoman-pedoman dan kontribusi dari lembaga atau organisasi ataupun konvensi internasional yang telah kita sajikan tadi dapat menjadi contoh betapa lembaga-lembaga ataupun konvensi internasional telah menjadi sumber pembuatan norma-norma oleh suatu negara berkaitan dengan hukum perdagangan secara elektronik maupun yang berkaitan dengan dunia cyber. Menjadi penting bagi suatu negara untuk meratifikasi beberapa hukum internasional tersebut ke dalam hukum di negaranya dengan alasan-alasan bahwa perdagangan secara elektronik atau e-commerce ini sangat lintas batas. Artinya perdagangan ini memungkinkan sekali untuk dilakukan melibatkan para pihak yang berada di negara yang berbeda. Menjadi perlu untuk negara menjaga keselamatan dan keamanan serta kepastian bagi warga negara ataupun seluruh entitas bisnis yang ada di negaranya melaksanakan kegiatan transaksi maupun perdagangan dalam suatu peraturan yang tegas dan jelas. Menurut David Hume, suatu negara hendaknya mengatur hukum privatnya berdasarkan 4 karakteristik. Yang pertama, berlaku untuk semua orang, termasuk bagi pejabat yang membentuk hukum itu sendiri. Yang kedua, hukum itu mengatur laku dari seluruh entitas yang
ada dan diterapkan secara seragam kepada seluruh entitas tersebut. Yang ketiga, mengatur secara jelas dan tegas, baik secara regulasinya maupun penerapannya. Dan yang keempat, tentunya suatu hukum tersebut terlebih dahulu diketahui oleh publik. David Hume berpandangan berkaitan dengan posisi hukum di dalam suatu negara, khususnya berkaitan dengan e-commerce, maka hukum harus mampu menjadi panglima. Kita akan dapat melihat masyarakat akan mendapatkan keamanan dan kepastian dalam melaksanakan perdagangan ataupun kegiatan ekonomi ketika hukum dapat menjadi acuan di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jaminan keamanan dan kepastian ini akan membantu untuk memudahkan pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan-tujuannya, termasuk mendapatkan manfaat dari suatu perdagangan ataupun kegiatan ekonomi lainnya, seperti penambahan pendapatan dari pajak, tumbuhnya kawasan-kawasan industri dan proyek publik lainnya, serta memperoleh manfaat-manfaat lainnya dari suatu transaksi perdagangan ataupun kegiatan ekonomi ini, termasuk kegiatan ekonomi dari e-commerce. Sekalipun sangat penting bagi suatu negara menetapkan norma-norma berkait dengan e-commerce maupun cyber, namun masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan bagi negara untuk menetapkan atau membuat suatu norma serta melakukan penegakan terhadap norma yang berkaitan dengan e-commerce maupun cyber, yaitu antara lain yang pertama, penetapan, penawaran, dan penerimaan yang efektif serta penggabungan syarat dan ketentuan yang sah dalam suatu kontrak elektronik. Yang kedua, hambatan hukum atas kesalahan dalam komunikasi elektronik dan perbedaan jenis. Yang ketiga, hambatan berkaitan dengan pengakuan tanda tangan elektronik, apakah efektif atau belum efektif, autentifikasi elektronik, serta penerimaan berkaitan dengan sertifikat secara elektronik. Hambatan berikutnya adalah berkaitan dengan langkah-langkah hukum dan teknis yang tepat untuk perlindungan terhadap hak privasi data serta aktivitas komersial lainnya secara online. Yang kelima, hambatan untuk menyeimbangkan hak antara customer dengan kewajiban dari penyedia layanan e-commerce ataupun penyedia layanan internet. Yang keenam, penetapan yurisdiksi dan hukum yang berlaku mengenai perselisihan terkait internet ataupun e-commerce. Yang ketujuh, penetapan keabsahan kesepakatan penyelesaian sengketa secara online dan penegakan penyelesaian online. Dan yang kedelapan adalah pembangunan infrastruktur platform e-commerce yang terpercaya dan diharapkan terintegrasi dengan langkah-langkah organisasi maupun negara, serta secara teknis dan hukum
yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, negara memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk norma-norma yang berkaitan dengan e-commerce maupun cyber, sekalipun banyak hambatan dan banyak tantangan serta cepatnya perkembangan teknologi yang tidak mampu dan tidak mungkin untuk dibendung. Karena itu, negara dapat berperan untuk menyusun norma-norma dan menegakkan aturan-aturan yang ditujukan agar terjaganya hukum nasional di negara tersebut. Dari norma-norma yang dibentuk tersebut diharapkan juga kedaulatan negara akan terjaga melalui e-commerce dan penggunaan perangkat teknologi melalui cyber ini. Dan berikutnya, melalui pembentukan norma diharapkan negara berperan untuk menjaga kepentingan strategis dari bangsa dan negara tersebut, serta yang paling penting dari itu adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perdagangan secara elektronik maupun pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi di dunia cyber. Hukum internasional telah menjadi salah satu sumber hukum utama bagi negara-negara untuk membentuk norma hukum negaranya yang berlaku di dalam negaranya maupun yang berlaku bagi masyarakat internasional di dalam negara tersebut yang berkaitan dengan e-commerce maupun dunia cyber. Untuk meminimalkan hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh suatu negara dalam membentuk suatu norma e-commerce maupun cyber, maka setidaknya diharapkan ada langkah-langkah yang dapat ditempuh agar pembentukan norma dapat berjalan dengan baik dan penegakan norma dapat efektif. Yang pertama, menghilangkan kendala-kendala hukum dan memberikan pengaturan dalam norma hukum nasional dan peraturan pelaksananya, serta pedoman umum dalam transaksi secara elektronik. Yang kedua, memberikan fasilitas dalam bentuk pengaturan terhadap upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi internasional yang diberikan oleh pelaku usaha, atau ada ruang bagi pelaku usaha e-commerce maupun pengguna cyber itu membuat regulasi secara private, secara self-regulation. Yang berikutnya, para pihak dalam transaksi internasional sendiri dalam melakukan transaksi memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan transaksi secara taat azas dan taat hukum. Yang terakhir, perlu melakukan harmonisasi hukum dalam negara dengan mengacu kepada norma-norma yang berlaku dalam hukum negara tersebut serta norma-norma atau hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam pergaulan dan hukum internasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.